Di zaman pra-Islam, banyak kuil untuk agama keluarga Dewa Bintang Arabia. Setiap kuil memiliki bentuk persegi yang sama, dengan struktur bagian dalam yang sama. Setiap kuil punya sumur mata air yang menyediakan air untuk meletakkan persembahan dan ibadah. Unsur utama semua kuil itu adalah batu hitam. Batu ini digambarkan sebagai batu meteor yang ditemukan orang-orang Arab dan dianggap keramat. Jika batu itu ditemukan, maka sebuah kuil akan dibangun di tempat itu. Kuil-kuil ini berasal dari Yaman dan dibangun untuk menyembah keluarga bintang. Kuil dalam tradisi pra-Islam memiliki 360 dewa-dewi termasuk Hajar Aswad. Para dewa-dewi disatukan dan diletakkan secara berurutan mengelilingi kuil. Dan Hajar Aswad, yang paling sakral, ditempatkan khusus di sudut timur kuil. Hal ini agar para peziarah haji bisa menghormati para dewa itu satu persatu secara berkeliling setahun sekali. Kuil ini dikaitkan dengan ritual kesuburan Arab. Ritual mengelilingi kuil dilakukan sebanyak 7 kali dalam kondisi telanjang. Peziarah wanita meminta kesuburan dengan menyentuh haidnya ke Hajar Aswad. Beberapa peneliti menjelaskan tentang Hajar Aswad memiliki kerangka yang tampak mirip dengan alat kelamin luar wanita. Tujuan mengelilingi kuil untuk menyembah Hubal dan Syams. Sedangkan mencium Hajar Aswad merupakan acuan kepada Hubal. Mereka meyakini, para dewa-dewi mempunyai batu khusus yang akan menggantikan perwujudan diri mereka. Sementara melempar batu, juga merupakan ritual yang berhubungan dengan dewa-dewa palsu. Sedangkan bukit-bukit kecil yang disebut Bukit Safa dan Marwah, dipercaya merupakan tempat dewa Isaf dan Naila. Sering orang bertanya, mengapa pengikut haji harus berlari bolak-balik di antara bukit itu? Bukankah ini juga dilakukan para penyembah Isaf dan Naila di zaman jahiliyah? Menurut pakar Islam, Yusuf Ali, keseluruhan ziarah penyembah berhala dirohanikan dalam Islam. Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Dalam hadis dikatakan, Asim mengatakan pada kami bahwa dia berkata pada Anas bin Malik, sahabat Muhammad, apakah kalian tidak menyukai melaksanakan tawaf antara Bukit Safa dan Marwah? Dia menjawab, ya benar, karena itu bagian dari upacara ritual kaum musyrik hingga kemudian Allah menurunkan surah Al-Baqarah 158, yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari simbol Allah. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan tawaf antara keduanya. Bagaimana ritual ibadah Yaman di kuil itu? Perkataan dan kebiasaan Muhammad ditulis dalam hadis. Ada 7 hadis utama yang menjadi rujukan bagi muslim. Di hadis tersebut ada kebiasaan Muhammad mengusap dan mencium batu hitam, yakni rukun Yamani dan batu hitam. Ibn Abbas, saudara sepupu Muhammad salah satu periwayat hadis, mengatakan bahwa Muhammad seringkali mengusap 2 rukun Yamani. Yang dimaksud dengan rukun Yamani adalah batu hitam dan batu lain lagi yang disebut rukun. Dari keterangan ini kita ketahui bahwa kuil itu terdapat 2 benda keramat yang disebut rukun. Kedua batu ini ditempelkan di kuil itu dan disebut sebagai Yamani, sehingga bisa diketahui bahwa batu tersebut berasal dari Yaman. Hal ini juga memperkuat keterangan bahwa kuil itu dibangun oleh pemimpin Yaman yakni Asad Abukat, sesuai dengan tata cara ibadah Yaman, terutama ibadah agama keluarga bintang Arabia. Dalam catatan Islam kuil mengalami kerusakan. Hal ini dikisahkan oleh Ibn Ishaq. Suatu ketika di saat Muhammad berusia 35 tahun, Ka'bah rusak ditimpa banjir. Orang-orang bersepakat membangun kembali kuil itu, tidak ketinggalan Muhammad. Ketika sampai pada saat mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, timbul kericuhan. Masing-masing merasa lebih berhak mendapat kehormatan mengerjakan hal itu. Orang bersitegang,
hingga seluruh pekerjaan terhenti karenanya. Akhirnya dimufakati untuk menyerahkan keputusan persoalan kepada barang siapa yang esok harinya paling dahulu berada di Masjid Al-Haram. Ternyata orang itu ialah Muhammad, padahal dia tidak sengaja berusaha datang lebih pagi. Kemudian, Muhammad membeberkan selembar kain, mengangkat dan meletakkan batu keramat itu di atas kain tersebut. Kemudian para kepala keluarga orang terkemuka diajak beramai-ramai mengangkat dan membawa kain itu ke tempat di mana batu hitam akan diletakkan dan Muhammad sendiri meletakkannya di atas tempatnya semula. Pada video sebelumnya sejarawan membuktikan bahwa Mekah dan Ka'bah berada di Petra. Lalu mengapa keduanya ada di Arab Saudi sekarang? Simak penjelasan dari sejarawan dan penelitian Dan Gibson. Dalam catatan Perang Saudara Islam pada tahun 65 Hijriah, Ibn Zubair telah dikepung oleh pasukan Husain. Pasukan Husain menggunakan ketapel besar dan menghancurkan Ka'bah dan mengakibatkan Hajar Aswad pecah berkeping-keping. Karena Ibn Zubair terdesak, maka Hajar Aswad dipindahkan ke sebuah lembah kosong Mekah, Arab Saudi untuk menyembunyikan batu itu dari Bani Umayyah, sekitar 70 Hijriah. Perang kembali terjadi yang dipimpin oleh Abd al-Malik Ibn Marwan, mengirim Al-Hajjaj untuk menaklukkan Ibn Zubair. Pasukan Al-Hajjaj mengepung Mekah tahun 73 Hijriah. Selama 6 bulan pasukan Al-Hajjaj menaklukkan Mekah dan membunuh Ibn Zubair. Pada saat itu Al-Hajjaj berusaha keras untuk memperbaiki bangunan Ka'bah, tetapi dia tidak memiliki Hajar Aswad untuk diletakkan di sudut Ka'bah. Akhirnya Ka'bah kedua dibangun di Arab Saudi di sekitar Hajar Aswad dan Ka'bah pertama dilupakan. Semua sejarah Ka'bah pertama di Petra dikaitkan dengan Ka'bah Mekah, Arab Saudi. Kemudian, Abd al-Malik Ibn Marwan membangun Masjid Al-Haram pada tahun 78 Hijriah. Hal ini diketahui dari penemuan lebih dari 60 prasasti Islam awal, hanya 60 km dari Mekah, Arab Saudi, di wilayah Umma al-Numur yang berisi ayat-ayat Al-Quran, doa memohon ampunan, rahmat, syahid dan surga, kepercayaan dan keyakinan kepada Nabi Muhammad dan membacakan doa dan sholawat kepadanya. Satu prasasti menonjol karena memuat syahadat lengkap dan juga tertulis, dibangun tahun 78 Hijriah. Pada tahun 89 Hijriah sumur Zam-Zam di daerah haram yang semula hilang, kemudian dipindahkan ke Mekah, Arab Saudi. Ini pada masa pemerintahan Al-Walid I. Pada masa pemerintahannya, haji memulai kiblat antara dengan membangun Masjid Antara. Tahun 90 Hijriah, Masjid Al-Aqsa dibangun. Jadi sekarang Hajar Aswad telah direlokasi, dan beberapa tahun kemudian Masjid Al-Haram direlokasi, dan beberapa tahun kemudian Zam-Zam juga direlokasi. Saya yakin tidak ada keraguan untuk merelokasi Masjid Al-Aqsa, terutama ke lokasi yang prestisius sebagai batu besar di Yerusalem. Ka'bah Asad Abu Karb adalah Ka'bah pertama suku Yaman di Petra. Penulis Islam menulis Ka'bah Asad Abu Karb mengaitkannya dengan Islam agar sesuai sejarah. Dalam film The Secret City, saya membuat pernyataan bahwa saya telah mencari di peta kuno, dan tidak pernah sekalipun saya menemukan Mekah yang disebutkan sebelum tahun 800 Masehi. Itu tidak ada di peta kuno. Dusara adalah dewa Arab pra-Islam yang disembah oleh suku